Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 7. Cerita bersambung. Safi, miss you darling, teriak seseorang langsung berlari memeluknya, yang membuat pelukan Siva dan Safi terlepas. Deg. Siva menundukkan tubuhnya kala gadis itu duduk di tengah antara ia dan Safi. Kamu apa kabar? Pasti kangen aku kan? Pasti dong ya. Gadis itu berucap masih memeluk Safi erat. Safi melirik sang istri yang tengah diam menatapnya sendu. Ia menghela nafas pelan. Kak, bisa lepas dulu. Ada istri Safi. Gadis itu membalikkan badan dan menyengir ke arah Siva. Hehehehe. Aduh, maaf ya. Kakak udah lama gak ketemu Safi. Jadi gini deh. Gadis itu tersenyum ke arah Siva. Siva pun membalas senyumannya. Siva menjulurkan tangannya. Aku Siva, istri Kak Safi, ucapnya penuh penekanan. Aku Fania. Fania tertawa geli melihat istri dari adik sepupunya yang tengah cemburu itu. Oh iya, aku cuma bilang, aku kakak sepupunya Safi, jadi kamu jangan cemburu sama aku ya. Safi menatap Siva. Kamu cemburu? Membuat Siva mendelikan matanya. Enggak. Aku enggak cemburu kok kak, hehehe. Bagus dong, jangan cemburu sama aku ya. Aku memang dekat sama Safi karena aku anak tunggal, jadi gak punya teman main selain dia. Jelasnya. Siva mengangguk paham dan tersenyum ke arah Fania. Ya udah, kakak pulang dulu ya, mau beliin titipan Tante Valen dulu. Fania bangkit sambil menepuk bahu Siva dan Safi. Baik-baik kalian berdua. Safi, jagain Siva ya, jangan sampai lecet. Hati-hati kak. Siva melambaikan tangan ke arah Fania. Gadis itu tersenyum, mencubit pelan pipi Siva dan berlalu pergi meninggalkan ruangan adik sepupunya. Melihat kakaknya yang sudah pergi dari ruangannya, Safi menghadapkan tubuhnya ke arah sang istri. Kamu yakin gak cemburu? Ia menatap Siva penuh selidik. Pasalnya saat kedatangan kakak sepupunya tadi, gelagat Siva terlihat aneh. Siva merengis. Istri mana yang gak cemburu lihat suaminya dipeluk? Wanita asing, balasnya. Dia bukan wanita asing, Fa, tegas Safi. Ya, tadi kan aku gak tahu kalau Kak Fania sepupu kamu, balasnya sewot. Cup, gak usah cemburu, kamu tambah gemesin kalau cemburu, ucap Safi lalu bangkit dari sofa. Ia mengambil jas yang disampirkan di kursi kerjanya. Ayo, kita ke rumah Mommy dan Dedi. Oma udah nunggu kita. Terus ini siapa yang beresin? Menunjuk bekas makanan siangnya. Bimo, balasnya santai. Siva mendengus mendengar ucapan suaminya itu. Ia lantas bangkit dan mengikuti langkah suaminya. Safi, Siva, teriak seseorang yang Safi dan Siva memasuki rumah kediaman orang tua Safi. Semua yang ada di sana mengalihkan perhatiannya ke arah sepasang suami istri yang bergandengan memasuki rumah mereka, tampak romantis dan sangat serasi. Oma tersenyum melihat mereka berdua. Tidak salah ia menjodohkan Safi dengan Siva. Semoga saja rumah tangga mereka selalu dilimpahkan oleh kebahagiaan oleh Tuhan dan segera dititipkan seorang bayi mungil di tengah-tengah Safi dan Siva. Senyuman terbit dari bibir mungil Siva. Ia menyalami satu persatu yang ada di sana. Begitupun Safi. Maaf, kita telat. Tadi ada urusan sedikit.
ucap Safi menarik tangan Siva untuk ikut duduk di sampingnya. Oma tersenyum. Gak apa-apa boy. Siva, ini oma aku, Oma Tamara, beliau tinggal di Australia. Dan kamu masih ingat mereka? Ia menunjuk tante dan omnya yang duduk di sebelahnya Oma. Siva mengangguk ingat. Mereka orang tua Kak Fania. Lanjutnya yang diangguki Siva dan tersenyum manis ke arah tante dan Om Safi. Semua mata menatap Oma Tamara saat mendengar wanita parubaya itu menghela nafas berat. Safa, maaf ya, waktu pernikahan kalian, Oma dan Fania gak bisa hadir. Safi dan Siva mengerutkan dahi bingung. Siapa Safa? Melihat kebingungan berdua, Fania yang berjalan dari dapur pun ikut akad bicara. Safa itu Safi dan Siva, iya kan Oma? Oma mengangguk. Siva paham sekarang. Ia tersenyum menggenggam tangan Oma. Gak apa-apa Oma, lagian sekarang kan Oma udah datang, balas Siva lembut. Safi, beruntung memiliki istri seperti kamu, cepat kasih Oma cicit ya, godanya. Semua yang ada di sana terkekeh geli melihat Safi dan Siva yang saling menatap menundukkan kepalanya, malu-malu. Oma mau cicit berapa dari Safi? Jedar. Siva melototkan matanya ke arah sang suami. Kenapa Safi harus melontarkan pertanyaan seperti itu? Tidak tahukah ia bahwa istrinya kini sangat amat malu? Oh Tuhan, Siva ingin menghilang saja dari sini. Aduh, kasihan itu mantu Momi, pipinya udah merah gitu. Semua kembali tertawa kecuali Safi dan Siva. Safi menatap sang istri yang masih menundukkan kepalanya. Gadis itu terlihat sangat menggemaskan di matanya. Jangan tertawa, Siva malu, ucapnya polos. Safi sudah tidak tahan lagi. Ia membawa Siva ke dalam pelukannya. Ia bahkan tidak peduli dengan tatapan menggoda dari keluarganya. Yang ia pikirkan sekarang adalah ingin mendekap istrinya yang kelewatan menggemaskan ini. Sejak kapan ia sebucin ini? Ia pun tidak tahu. Keluarga Safi tersenyum melihat perubahan Safi saat bersama Siva. Mereka bahagia akhirnya sifat Safi perlahan-lahan mencair saat bersama Siva. Selanjutnya, Kak bangun. Udah malam, kakak gak lapar emangnya? Siva masih berusaha membangunkan Safi. Ia mengguncang kencang tubuh suaminya. Mereka sudah di rumahnya. Setelah mengobrol banyak di rumah orang tua Safi, sorenya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Oma sudah menahan mereka untuk menginap di sana, tapi Safi yang keras tetap kekeh ingin pulang ke rumahnya. Dengan tak rela, Oma mengizinkan mereka pulang dengan syarat akan sering berkunjung ke sini. Safi menggumam pelan. Kini ia mengubah posisinya, merebahkan kepalanya di pangkuan Siva, memeluk perut samping istrinya. 5 menit lagi, biarin kayak gini dulu, gumamnya pelan. Siva membiarkan suaminya tertidur di pangkuannya. Ia mengusap lembut rambut Safi. Suami itu tampak sangat tampan, bahkan saat sedang tertidur. Siva jadi takut jika Safi berpaling darinya. Udah 5 menit kak, ayo bangun dulu, mandi habis itu langsung makan malam. Nanti dilanjut lagi ya tidurnya. Safi bangun, berjalan gontai menuju kamar mandi. Siva menggelengkan kepala melihat kelakuan suaminya. Ia kemudian bangkit untuk mengambilkan pakaian untuk Safi. Kak, aku tunggu di bawah ya. Bajunya udah aku taruh di atas kasur, teriak Siva agar didengar oleh Safi karena suara air yang mengalir di kamar mandi. Iya, teriak Safi juga. Mendengarnya, Siva segera keluar dari kamar menuju ruang makan untuk menyiapkan makan malamnya dan Safi. 15 menit kemudian, Safi turun ke bawah. Ia membawa satu amplop berwarna putih. Ini apa? Tanya Siva saat Safi menyodorkan amplop. Gak tahu, dari Oma buat kita. Ia lantas duduk memakan makanan yang sudah Siva ambilkan. Siva yang sudah sangat penasaran lalu membuka amplop itu.
Matanya terbelalak saat melihat apa isi di dalam amplop itu. Saking kagetnya ia menggebrak meja yang buat Safi tersedak. Uhu, uhu. Siva yang panik segera memberikan suaminya minum. Pelan-pelan dong kalau makan. Safi mendelikan matanya mendengar ucapan sang istri. Kamu nyalain aku. Siapa yang gebrak meja buat aku tersedak kayak gini? Kesalnya. Siva melototkan matanya. Jadi sekarang kamu nyalain aku. Kamu tahu aku kaget lihat isi dari amplop ini. Oma ngasih kita tiket honeymoon. Tahu nggak? Siva berteriak tanpa sadar. Mereka saling pandang lalu menatap isi amplop itu. Apa? Ucap mereka kompak. Lagi-lagi Safi tersedak oleh air liurnya sendiri. Shit, kenapa gua terus sih? Safi segera menyambar segelas air putih yang tadi ia minum. Kamu kenapa sih dari tadi kesedak terus? Kok kamu jadi nyalahin aku? Kan yang buat aku kayak gini karena kamu, sewotnya. Kamu Siva. Kamu Safi. Safi mendelikan mata mendengar ucapan Siva. Kok kamu gak manggil aku pakai embel-embel kakak lagi? Kok kamu jadi bawel gini sih? Safi, Siva. Dan terjadilah aksi pukul-pukulan, cubit-cubitan ala suami istri. Bersambung.